Lo harus tahu 5 fakta unik dunia yang mungkin lo belum tahu. 1. Awan cumulonimbus, dengan bentuknya yang menjulang tinggi dan gelap, seringkali menjadi pertanda datangnya badai petir dan hujan deras. Selain penampilannya yang dramatis, awan ini juga memiliki bobot yang sangat mengagumkan. Berat awan cumulonimbus sangat bervariasi dan tergantung pada beberapa faktor, seperti ukuran, kepadatan, dan kandungan airnya. Namun, secara umum, sebuah awan cumulonimbus berukuran sedang dapat memiliki berat sekitar 1 juta ton. Bayangkan, bobot sebesar itu setara dengan berat ratusan ribu mobil atau ribuan ekor gajah. Meskipun beratnya sangat besar, awan cumulonimbus tetap bisa terapung di langit karena beberapa faktor. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara panas yang naik. Udara panas ini memiliki massa jenis yang lebih rendah dibandingkan udara dingin di sekitarnya, sehingga menciptakan gaya angkat yang mampu menopang berat awan. Tetesan air di dalam awan sangat kecil, sehingga gaya gesek dengan udara lebih besar daripada gaya gravitasi yang menariknya ke bawah. Arus udara yang kuat di dalam awan cumulonimbus juga membantu menopang berat awan, dan membuatnya tetap melayang. Semakin besar ukuran awan, semakin berat pula awan tersebut. Kandungan air di dalam awan juga mempengaruhi beratnya. Semakin padat awan, semakin berat pula awan tersebut. Awan cumulonimbus yang menjulang tinggi biasanya memiliki berat yang lebih besar dibandingkan awan yang lebih rendah. 2. Bahasa Rotokas hanya memiliki 12 huruf dalam alfabetnya, dan digunakan oleh masyarakat di Pulau Bougainville Utara, Papua Nugini. Bahasa Rotokas adalah sebuah bahasa yang unik dan menarik karena kesederhanaannya. Bahasa ini hanya memiliki 12 huruf dalam alfabetnya, yaitu A, E, G, I, K, O, P, R, S, T, U, V. Dengan jumlah huruf yang sangat terbatas ini, bahasa Rotokas mampu mengekspresikan berbagai macam konsep dan ide. Seperti yang telah disebutkan, bahasa Rotokas hanya memiliki 12 huruf. Ini membuatnya menjadi salah satu bahasa dengan alfabet terkecil di dunia. Tata bahasa Rotokas relatif sederhana dibandingkan dengan banyak bahasa lainnya. Ini membuat bahasa ini lebih mudah dipelajari bagi penutur bahasa asing. Para ahli berpendapat bahwa kesederhanaan bahasa Rotokas mungkin merupakan hasil dari adaptasi terhadap lingkungan hidup masyarakat Rotokas. Dengan jumlah huruf dan fonem yang terbatas, komunikasi menjadi lebih efisien. Bahasa Rotokas dituturkan oleh masyarakat yang relatif kecil, yang memungkinkan bahasa ini berkembang secara unik dan terisolasi. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut adalah contoh kalimat dalam bahasa Rotokas. Fotuari rofoaya pauto fufuyua orarasito pura roforeva. Saya sangat senang bertemu denganmu. Bahasa Rotokas adalah sebuah keajaiban linguistik yang menunjukkan bahwa bahasa dapat berkembang dalam berbagai bentuk yang unik dan menarik. Kesederhanaannya yang ekstrim membuatnya menjadi objek studi yang menarik bagi para ahli bahasa dan linguistik. 3. 4 berpenghuni paling terpencil di dunia. Tristan da Cunha adalah sebuah kelompok pulau yang terletak di Samudra Atlantik Selatan dan merupakan bagian dari wilayah luar Britania. 1. Geografi. Tristan da Cunha terletak sekitar 2.400 km 1.500 mil dari daratan terdekat, yaitu Afrika Selatan, dan sekitar 2.800 km 1.750 mil dari Pulau Pasca. Pulau utama bernama Tristan da Cunha memiliki luas sekitar 98 km persegi, 38 persegi mil, dan dikelilingi oleh banyak pulau kecil. 2. Penduduk. Tristan da Cunha merupakan salah satu tempat berpenghuni paling terpencil di dunia, dengan populasi sekitar 250 orang, yang sebagian besar bermukim di desa utama, Edinburgh of the Seven Seas. Penduduk pulau ini sebagian besar adalah keturunan Inggris, Skotlandia, dan beberapa etnol Afrika Selatan. Bahasa Inggris adalah bahasa utama yang digunakan di pulau ini. 3. Kehidupan sehari-hari. Ekonomi pulau ini terutama bergantung pada perikanan, khususnya penangkapan ikan keraput. Penduduk juga terlibat dalam pertanian kecil, peternakan, dan kerajinan tangan. Akses ke pulau ini sangat terbatas, tidak ada bandara. Perjalanan ke Tristan da Cunha biasanya dilakukan dengan kapal dari Cape Town, Afrika Selatan. Perjalanan bisa memakan waktu antara 6 sampai 10 hari, tergantung cuaca. 4. Sejarah. Pulau ini ditemukan oleh penjelajah Belanda, Tristan da Cunha, pada tahun 1506. Namun, baru pada tahun 1816, Inggris menduduki pulau tersebut untuk mengawasi aktivitas Perancis di wilayah tersebut. Pulau ini terus dihuni sejak abad ke-19, dan selama bertahun-tahun, banyak penduduk yang terpaksa mengungsi akibat erupsi vulkanik pada tahun 1961. 5. Lingkungan.
Tristan da Cunha memiliki keanekaragaman hayati yang unik, termasuk beberapa spesies burung laut yang langka dan vegetasi yang hasil. Pulau ini juga merupakan rumah bagi mamalia laut seperti anjing laut dan paus. Iklim pulau ini adalah iklim sedang maritim, dengan suhu yang cukup sejuk dan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. 6. Objek wisata. Meskipun lokasi yang sangat terpencil, Tristan da Cunha menarik bagi para petualang dan para ilmuwan yang ingin belajar lebih banyak tentang lingkungan dan budaya. Unik pulau tersebut, namun karena isolasi dan akses yang sulit, pariwisata di pulau ini sangat terbatas. Tristan da Cunha adalah gambaran kehidupan di tempat yang sangat terpencil, dengan kekayaan budaya, ekosistem yang unik, serta tantangan yang dihadapi penduduknya. 4. Ubur-ubur abadi, atau secara ilmiah dikenal sebagai Turritopsis dohrnii, adalah makhluk laut yang memiliki kemampuan unik untuk membalikan siklus hidupnya. Namun, Turritopsis dohrnii memiliki kemampuan untuk kembali ke tahap polip. Rahasia keabadian ubur-ubur ini terletak pada siklus hidupnya yang tidak biasa. Biasanya, setelah dewasa dan bereproduksi secara seksual, ubur-ubur akan mati. Saat menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan seperti kelaparan atau cedera, sel-sel tubuh ubur-ubur dewasa ini akan berubah menjadi sel-sel yang lebih muda. Sel-sel muda ini kemudian membentuk koloni polip baru, yang nantinya akan tumbuh menjadi individu baru. Para ilmuwan masih terus meneliti proses ini secara mendalam. Namun, beberapa faktor yang mungkin berperan antara lain: genetik. Ubur-ubur ini memiliki gen-gen khusus yang memungkinkan mereka untuk melakukan transdiferensiasi. Kondisi lingkungan yang ekstrem mungkin memicu mekanisme bertahan hidup ini. Penemuan ubur-ubur abadi ini membuka peluang besar dalam bidang biologi dan kedokteran. Ilmuwan berharap dapat mempelajari lebih lanjut tentang proses penuaan dan regenerasi sel pada manusia dengan mempelajari makhluk laut yang unik ini. Meskipun telah banyak penelitian dilakukan, masih banyak misteri yang belum terpecahkan tentang ubur-ubur abadi. 5. Banyak jenis bakteri pemakan plastik ditemukan di lautan, terutama di sekitar area yang banyak tercemar sampah plastik. Suhu air laut yang hangat dan sinar matahari dapat mempercepat proses penguraian plastik oleh bakteri. Laut memiliki beragam jenis mikroorganisme, termasuk bakteri, yang terus berevolusi untuk bertahan hidup dalam kondisi yang berubah-ubah. Namun perlu diingat, meskipun bakteri dapat mengurai plastik, prosesnya membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan bisa mencapai ratusan tahun. Tidak semua jenis plastik bisa diurai oleh bakteri. Kemunculan jenis plastik diberikan struktur, molekul yang sangat kompleks sehingga sulit dipecah. Bremon bakteri pemakan plastik bukanlah solusi akhir untuk masalah sampah plastik. Kita tetap perlu mengurangi penggunaan plastik, sekali pakai dan mengelola sampah dengan baik.